Beralih ke informasi lain, Saudara, selama masa perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Bogor, Jawa Barat, pemerintah kota kembali memberlakukan aturan ganjil genap untuk kendaraan mulai tanggal 23 hingga 25 Juli esok. Selama ganjil genap diterapkan di 17 titik, volume kendaraan di Kota Bogor menurun. Sejak awal diterapkan pada Jumat kemarin, setidaknya sudah ada 3.000 kendaraan roda 2 dan 4 yang diminta putar balik oleh petugas. Kebijakan ini nantinya akan dievaluasi pada hari terakhir pelaksanaan untuk memastikan apakah sistem ini akan dilanjutkan atau tidak. Dan situasi terkini pemberlakuan aturan ganjil genap bagi kendaraan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat siang Putu, aturan ganjil genap ini apakah sama dengan sebelumnya yang berlaku hanya di akhir pekan saja atau seperti apa? Dan apakah ada efektivitas untuk mengurangi mobilitas warga di kawasan Bogor? Ya, selamat siang Valentina dan juga saudara. Mulai tanggal 23 Juli kemarin memang pemerintah kota dan juga pihak kepolisian di Kota Bogor ini menerapkan ganjil genap. Memang kalau berbicara terkait ganjil genap ini bukanlah hal yang baru karena memang sebelumnya ini sudah biasa dilakukan biasanya di akhir pekan. Nah, untuk menanggulangi ataupun juga membatasi mobilitas masyarakat ini diharapkan upaya untuk menerapkan ganjil genap ini juga bisa membantu dan mencapai tujuan tersebut. Lebih lengkapnya lagi, Valentina dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolresta Bogor, Kombes Susatyo Purnomo Condro. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, ganjil genap kembali diterapkan di Kota Bogor. Mekanismenya apakah sama dengan ganjil genap yang sebelumnya atau ada perbedaan karena ini berkaitan dengan PPKM level 4? Baik, jadi perlu kami sampaikan, pelaksanaan ganjil genap yang kami laksanakan ini berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid Kota Bogor. Ada dua hal. Pertama, pada saat PPKM darurat kemarin, di minggu awal kami zona kuning mobilitas. Di minggu kedua dan ketiga kami itu masuk di zona hitam. Kemudian sekarang di zona merah. Dan evaluasi di tingkat-tingkat positif Covid, kami saat ini juga zona merah. Nah, sehingga kami perlu melakukan upaya-upaya pengurangan mobilitas itu dengan cara ganjil genap. Mengapa kami memilih ganjil genap? Pertimbangan kami memang karakteristik Kota Bogor ini berada di tengah-tengah kabupaten. Sehingga ketika kami melaksanakan penyekatan-penyekatan, itu ruas-ruas jalan itu umumnya itu juga tidak memungkinkan kami untuk melakukan putar balik dan sebagainya. Dan hanya ruas jalan itu yang bisa dilewati oleh masyarakat Kota Bogor ke kabupaten menuju ke kabupaten lagi. Nah, sehingga kami memilih pola ini dan masyarakat Kota Bogor sekitarnya lebih familiar dengan ganjil genap karena ini juga bukan yang pertama kali kami laksanakan. Ketika di bulan Februari akhir Kota Bogor zona merah, kami juga menerapkan pola ganjil genap ini dan alhamdulillah itu signifikan. Mobilitas menurun, kemudian angka positifnya pun menurun. Sehingga dengan penerapan PPKM level 4 ini, maka sektor pemeriksaan terhadap sektor esensial, non-esensial, juga kritikal, itu kami memperbanyak pengawasan pada sektor hulunya. Kami lebih banyak penegakan hukum, pengawasan pada sektor hulu. Saat ini sudah sekitar 302 pelanggar yang kami lakukan penindakan. Sementara di sektor hilir, kami juga tidak ingin terjadi perdebatan panjang di jalanan dengan masyarakat. Nah, sehingga kami menggunakan ganjil genap ini. Dan alhamdulillah dalam 2 hari ini itu terlihat cukup lenggang di Kota Bogor ini sehingga konsep kami dari melarang itu menjadi mengatur. Yang plat nomornya hari ini tidak genap menahan diri 1 hari untuk tidak keluar rumah. Yang nomornya kita berikan kesempatan karena juga bantuan-bantuan pemerintah saat ini sudah turun kepada masyarakat. Masyarakat butuh membelanjakan. Kami sehingga harus mengatur supaya ekonomi juga tetap berjalan dan mobilitas juga tidak terlalu meningkat yang berlebihan. Nah, Pak, tadi kalau mekanismenya sendiri apakah hanya di akhir pekan dan berlaku 24 jam? Karena kan titiknya ada 17 lokasi nih untuk Kota Bogor sendiri. Mekanismenya seperti apa itu, Pak? Jadi kami telah menentukan titik-titik mana untuk kami melaksanakan checkpoint dan pemeriksaan. Ada 17 titik yang kami tentukan dengan 4 pola. Sehingga pola pagi itu pola A kami lakukan titiknya khusus. Siang itu khusus, sore itu khusus, malam itu khusus.
Gage pun, ganjil genap ini pun itu polanya khusus ya. Nah, sehingga kami berharap ketika masyarakat nanti membawa surat dan sebagainya, ya, ada juga jalan-jalan yang bisa mereka lewati gitu. Dan seperti hari ini, seperti di Ciawi Tajur saat ini juga, dan masa dari Sukabumi umumnya sudah mengerti, oh ini tidak boleh masuk Kota Bogor karena plat nomornya berbeda gitu ya. Nah, sehingga pola ini yang kami laksanakan gitu. Hanya di akhir pekan Pak atau nanti kita lihat nanti besok Minggu kita akan rapat lagi Satgas Covid bersama para Forkopimda, Pak Wali Kota, Pak Dandim. Kita akan melihat karena kan setiap ini kan kita hitung berapa kepadatannya. Jadi kami mengukur setiap titik-titik tertentu berapa selama 10 menit berapa kepadatannya gitu ya. Kalau memang ini efektif, maka hari kerja itu kami laksanakan. Seperti kemarin hari kerja, hari Jumat itu kami laksanakan. Dan cukup efektif juga untuk menekan setengah mobilitas masyarakat. Terakhir nih Pak, terkait dengan sanksi. Apakah kalau kita bicara soal penyekatan tentu ada sanksi-sanksi dari Satpol PP misalnya. Nah, kalau untuk ganjil genap sendiri sanksinya hanya diputar balik atau ada mekanisme yang lain? Baik. Jadi kalau untuk sanksi pada level hulu ya, itu tentunya kita mengacu ya kepada peraturan wali kota dan sebagainya. Tetapi pada level hilir di jalanan, saat ini kami hanya untuk mereka memutar balik kendaraan. Apabila nanti memang tidak ada signifikan, mungkin kami pertimbangkan. Tetapi saat ini kami lebih fokus mengedukasi, mensosialisasi kepada masyarakat untuk bisa bergantian berbelanja, bergantian keluar rumah gitu. Dan semoga ini bisa mengurangi angka positif di Kota Bogor. Terima kasih Pak Susatyo atas penjelasannya untuk Kompas TV. Betul, tadi poinnya adalah interaksi masyarakat yang diatur ya. Jadi Valentina dan juga saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan, upaya untuk mengurangi mobilitas ini sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari pihak kepolisian, Satpol PP ataupun juga petugas-petugas yang lainnya. Tetapi ini juga ada kewajiban dari masyarakat untuk ikut mensukseskan upaya untuk menekan COVID-19 karena beberapa waktu ke belakang bahkan dalam 1 bulan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri meningkat sampai 1 juta kasus dan sekarang sudah lebih bahkan dari 3 juta kasus dari awal COVID ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri, punya ke lapangan dada untuk terus menjalani protokol kesehatan dan sama-sama menekan penyebaran COVID-19. Valentina, kembali ke Anda di studio. Baik, evaluasi terkait pemberlakuan ganjil genap di Kota Bogor masih akan dievaluasi esok hari, sehingga nanti keputusan apakah akan diberlakukan di hari kerja, kita akan tunggu pasti keputusan dari pihak berwenang.